di tempat ini Bapa, berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau juga Engkau merasakan kami Tuhan di tempat ini, sehingga Engkau Bapa bersukacita untuk terus Bapa memimpin kami lebih lagi, memberkati lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus, tempat ini Kau kuasai Bapa. Oh Tuhan Yesus, seperti di surga demikian juga turunnya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oh kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus akan memenuhi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Semua kami ini lawan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kalau seperti Petrus Tuhan Yesus, pada saat semua dilawan Tuhan, yang ada sukacita dalam pertobatan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, kami semua berkati Tuhan Yesus. Kami enggak mau hanya sekedar datang ibadah, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus. Oh terimalah Tuhan, terimalah persembahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati kami semua Bapak. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, sekali lagi kami berkata Tuhan, oh Tuhan Yesus, jika Engkau sanggup membawa kami sampai bulan 11, Engkau sanggup membawa kami Bapak melewati tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Kita akan membacakan panggilan beribadah kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Oh haleluya. Dengan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Shalom. Di
saat kita dalam kesesatan. Biarlah Tuhan terus memimpin kita, menjadi gunung batu kita, menjadi keselamatan dalam hidup kita. Tuhan
Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Amin. Secara pribadi saya sungguh sangat bersyukur ini suatu anugerah Tuhan bisa share firman Tuhan Bapak Ibu. Dan di minggu terakhir ini, di bulan 11 ini Bapak Ibu, saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada. Dan 11 bulan sudah kita lewati Bapak Ibu. Banyak hal yang kita jalani pribadi lepas pribadi di tahun ini kita punya experience masing-masing. Kita ada momen-momen masing-masing di mana kita bisa merasakan suka, kita bisa merasakan duka. Tahun ini bagi beberapa kami Bapak Ibu menjadi tahun yang cukup berat. Ya. Pak Hendra, saya, Ibu Mary, di mana tahun ini orang tua meninggalkan kami. Saya pribadi, ayah saya bisa berpulang beberapa bulan yang lalu. Jadi tahun yang berat sebenarnya. Ditambah saya tidak bisa kembali. Dan walaupun demikian Bapak Ibu sampai sekarang Tuhan masih tolong kita. Amin. Ebenezer bagi kita Bapak Ibu. Dan Tuhan yang terus menambahkan sukacita itu, melimpahkan damai sejahtera itu bagi kita. Dan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan 11 ini, kita menuju ke bulan 12, bulan penuh sukacita, bulan penuh damai sejahtera, di mana kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Walaupun di tahun ini begitu berat, tapi bulan 12 ini mari kita semakin bersukacita. Saya teringat kalau bulan 12 ini pasti ada saja orang-orang yang coba meng-counter attack kita. Ada orang-orang yang mencoba menyerang kita Bapak Ibu. Lagu-lagu lama seperti apakah Tuhan Yesus lahir di tanggal 25, di mana dia lahir, bahkan ada yang sampai mengatakan siapa bidannya. Ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, bila di bulan 12 ini kalau ada pun yang masih seperti itu menjadi batu loncatan bagi kita, sehingga kita bisa kembali belajar lagi dan kita membentuk shield of faith kita, perisai iman kita, sehingga tidak ada yang bisa counter kita defending, kita nggak perlu menyerah. Nah saya percaya bahwa ketika kita sudah belajar firman Tuhan ini, maka setiap counter, setiap serangan yang akan diberi bagi kita bisa kita tangkis semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita nggak perlu berdebat soal itu. Dan minggu ini saya kasih topik, tema bagi kita adalah tentang God use me. Saya mau kita katakan bersama, God use me. God use me. Ya Bapak Ibu, saya coba cari kemarin topik apa yang bisa saya sampaikan, dan ini saya dapatkan God use me. Tuhan pakai saya. Saya ajak kita semua untuk bisa membaca dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab kita baca Alkitab kita dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke 9. Saya potong aja. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai yang ke-9. Dari ayat yang ke-6 saja Bapak Ibu. Ayat ke-5, kita bisa baca dari ayat ke-5. Kita baca secara bergantian, secara responsoria. Saya ayat yang ke-5, nanti Bapak Ibu bisa bacakan ayat yang ke-6. Baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 5 sampai 9. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku melarang Paulus menyerang, tetapi Allah yang memberi petunjuk. Ayat ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita baca bersama-sama yang ke-9, 1, 2, 3. Ya, karena kami adalah kawan sekerja Allah,
Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya mau memberi satu topik tadi adalah tentang God use me. God use me ini berbicara tentang partnership Bapak Ibu. God use me ini berbicara tentang kawan sekerja Allah. Saya percaya Tuhan menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya Allah. Kita ini adalah partnernya Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit satu ilustrasi ya. Kalau di dalam satu perusahaan itu pasti ada yang namanya pegawai dan ada yang namanya direktur, atau yang di atasnya ada orangnya sendiri. Nah, kalau pegawai ini Bapak Ibu biasanya kalau kerja ya datang pagi, kemudian bekerja, dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, dan setelah tugasnya itu selesai, malamnya dia pasti kembali ke rumah. Dan setelah balik ke rumah itu, seorang pekerja biasa ini pasti nggak akan memikirkan hal-hal yang lain. Dia akan memikirkan pekerjaannya pada saat di situ, dia ada di perusahaan itu. Setelah keluar, setelah balik di rumah, maka dia tidak akan memikirkan hal yang lain lagi. Betul? Seorang pegawai itu pasti nggak akan mikirin gimana perusahaannya bisa berkembang, bagaimana perusahaannya bisa besar, bagaimana perusahaannya bisa memproduksi banyak lagi. Nah, itu bukan tugas seorang pegawai biasa. Saya juga pernah kerja di hotel selama 3 bulan sebelum saya bergabung di BOAB Bapak Ibu. Dan memang sebagai pegawai biasa itu ya, kita datang, saya di hotel kemarin sebagai resepsionis, saya melayani tamu, check in, check out, dan lain sebagainya. Saya nggak memikirkan bagaimana hotel ini bisa besar, saya nggak memikirkan bagaimana hotel ini bisa banyak tamunya. Enggak, karena itu bukan tupoksi saya, itu bukan menjadi peran saya. Nah, berbeda dengan owner atau direktur dalam suatu perusahaan, ya, sangat berbeda. Kalau pegawai biasa tadi tidak memikirkan hal-hal yang bagaimana perusahaan bisa besar, namun ini menjadi tupoksinya seorang direktur, ini tupoksinya seorang owner. Nah, ini menjadi tanggung jawab owner itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau bertanya kepada kita semua, kita mau pilih yang di mana? Apakah kita mau menjadi pegawai biasa, atau sebaliknya kita mau menjadi yang di atas? Kita mau menjadi owner, kita mau menjadi direktur. Saya percaya kita semua pasti mau jadi yang lebih di atas dong. Kita mau menjadi direktur, kita mau menjadi ownernya. Kita nggak mau jadi terus-terusan menjadi menjadi pegawai biasa. Kita pasti ada keinginan untuk naik lebih lagi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau kita mau naik ini, kita mau menjadi contoh yang menjadi owner, maka akan ada responsibility yang akan kita dapatkan, yang akan kita miliki lebih besar lagi. Dibanding dengan pegawai biasa, dia nggak ada pikiran apapun, nggak ada responsibility yang begitu besar untuk bisa membangun suatu perusahaan. Tapi berbeda dengan direktur. Sini ada Pak Hendra, akan owner-owner lainnya pasti memikirkan bagaimana para pekerjanya, para pegawainya bisa saling cooperate, saling bekerja sama, bagaimana produksinya bulan demi bulan bisa bertambah. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara pegawai dan owner Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan ilustrasi ini? Karena saya mau kita mengerti bahwa ada perbedaan antara yang biasa-biasa saja dengan yang luar biasa. Ada perbedaan antara pegawai yang biasa dengan owner. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen, apakah kita mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, atau sebaliknya kita mau menjadi orang Kristen yang memang dipakai Tuhan di dalam konteks ini, dalam khotbah ini kita mau dipakai untuk menjadi partnernya Tuhan. Kalau kita mau memilih menjadi owner tadi, ini sama dengan partnernya Tuhan, maka di sini Bapak Ibu, seorang partner tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Seorang partner akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan perasaan mungkin untuk memikirkan, untuk memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, jadi menjadi pertanyaan bagi kita adalah, siapakah kita menjadi seorang partnernya Tuhan? Siapakah kita menjadi penanggung
suatu tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya Bapak Ibu. Menjadi renungan bagi kita dalam kita sendiri, apakah kita mau menjadi Kristen yang biasa-biasa atau menjadi Kristen yang luar biasa, yang menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun kita berada Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan menjadi awal dari sharing firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Dan dalam keseluruhan Alkitab ini Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali, bahkan hampir semua akan menceritakan tentang istilahnya partnership. Ada kemitraan, ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia, ya. Tuhan itu bukan nggak bisa melakukan semuanya, tapi Tuhan memerlukan kita sebagai manusia untuk kita bisa saling bekerja sama. Nah, ayo kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 Bapak Ibu sampai 28. Ini ayat yang begitu familiar bagi kita. Kejadian 1 ayat yang 26 sampai 28. Maaf saya nggak ada catatan di PowerPoint. Kita bisa baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini menjadi titik awal, starting point di mana Tuhan mengajak kita untuk saling partnership, untuk saling bekerja sama Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita, manusia pertama itu adalah Adam, ya. Di ayatnya yang Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, kita diciptakan Tuhan begitu spesial. Katakan spesial Bapak Ibu. Kita diciptakan Tuhan itu begitu spesial. Kenapa tidak? Dari segala ciptaan selain kita, Tuhan itu hanya memperkatakan berfirmanlah. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, dan semua tercipta. Kecuali kita Bapak Ibu, special creation. Kita adalah ciptaan yang spesial. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Dan yang lebih spesial lagi, dia itu menghembuskan nafasnya di dalam kehidupan kita. Nah, artinya bahwa di dalam hidup kita ini ada nafas Allah. Amin. Ada nafas yang Tuhan beri bagi kita. Nah, jadi itu menjadi cara Tuhan yang pertama kali ketika Ia menciptakan Adam. Di situ menjadi poin pertama. Di situ menjadi titik mula Tuhan mengajak manusia untuk bisa bekerja sama Bapak Ibu. Dan lihat baik Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi Tuhan memberi kita tanggung jawab. Tuhan memberikan kita tugas, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa baca nanti di ayat 26 sampai selanjutnya itu. Ada tugas-tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Oleh karena itu, mulai dari awal penciptaan, kita sudah diajarkan oleh Tuhan bahwa kalau kita mau menjadi di atas, kita mau menjadi owner tadi, ilustrasi tadi, maka kita akan mendapatkan, kita akan memiliki tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Siapkah kita untuk mendapatkan, untuk menjalani perintah Tuhan itu? Dan siapkah kita untuk bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan beri bagi kita? Menjadi satu renungan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kerinduan Tuhan bagi kita.
Kerinduan Tuhan ini tidak pandang bulu. Semua kita, baik yang muda sampai di atas, ada satu keinginan Tuhan, yaitu kita harus naik level. Naik level Bapak Ibu. Dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup kita ini, kita tidak bisa menjadi Kristen yang biasa-biasa. Apalagi Kristen yang sungguh-sungguh kukuh, tidak panas, tidak dingin, itu bahaya. Kita nggak bisa menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus naik level. Kita harus menjadi Kristen yang excellent. Kita harus menjadi orang Kristen yang di atas rata-rata. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, kita bisa melihat contoh-contoh yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Tuhan berpartnership, Tuhan bekerja sama dengan orang-orang demikian Bapak Ibu. Dan begitu juga dengan kita. Walaupun nama kita tidak tercatat di Alkitab ini, tapi saat ini, sekarang ini Tuhan memakai gereja Tuhan. Tuhan memakai kita. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah baiknya, baik sucinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga memakai hidup kita Bapak Ibu. Sungguh luar biasa apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin pakai kita sebagai partnernya Tuhan. Menjadi partnernya Tuhan ini adalah suatu kebanggaan. Overloaded. Ini begitu besar sekali menjadi pride bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita diajak bekerja sama nih, mungkin at least kita diajak kerjasama oleh bupati, ya, pasti kita punya pride tersendiri. Kita pengen dong menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang-orang yang terkenal. Itu pun masih selevel bupati. Apalagi kalau contohnya Joel nih diajak kerjasama oleh Presiden Vietnam. Wah, Joel mau nggak? Pasti mau ya. Saya percaya, abang percaya kalau kamu pun nggak dibayar Joel, kamu pun pasti mau bekerja sama dengan Presiden Vietnam, betul? Pasti itu. Kenapa? Karena Presiden orang nomor satu di satu negara, orang yang begitu kuat, efeknya orang yang begitu berkuasa di satu negara Bapak Ibu. Kenapa? Karena Presiden juga orang terkenal. Siapa sih yang nggak mau bekerja sama? Siapa yang nggak mau bermitra dengan orang yang terkenal? Ya, pasti ada keuntungan, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau bagi kita bekerja sama dengan manusia, ada pride, ada proud, ada kebanggaan khusus yang kita terima. Apalagi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Kita bekerja sama dengan Tuhan itu merupakan suatu pride yang luar biasa. Kita tak bisa mengatakan, Tuhan aku belum siap. No, saya mau bilang sekarang ini Tuhan ingin pakai kita. Amin. Kita katakan bersama, saya siap dipakai Tuhan. Amin. Kita katakan berulang kali itu dalam hati kita nanti, Tuhan saya mau dipakai Tuhan. Ya mungkin kita nggak seberapa, talenta kita mungkin nggak ada apa-apanya. Kita mungkin nggak bisa bernyanyi, nggak bisa bermain musik, ataupun di luar kita punya hal-hal yang nggak bisa kita lakukan. Tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau katakan Tuhan aku siap, God use me, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti melakukan apa yang terbaik bagi kita. Tuhan yang akan tolong kita Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu mari kita renungkan Bapak Ibu. Kita renungkan kembali, apakah kita mau dipakai Tuhan sebagai partnernya Tuhan. Partner ini berasal dari kata Yunani ya, yaitu sunergos. Tadi di ayatnya yang ke 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 itu ini dia ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita highlight yang warna merahnya, kawan sekerja Allah. Nah, kawan sekerja Allah ini berasal dari kata Yunani yaitu sunergos ya. Maka muncullah kata sinergi dalam bahasa Indonesia, artinya bekerja sama, teman sekerja. Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab ini, dalam ayat ini sudah menunjukkan bagi kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah partnernya Tuhan yang harus sebenarnya untuk saling bekerja sama. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita coba buka Alkitab ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pelajari tentang partner, tentang kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Ya, kita mulai tadi dari Adam, kemudian ada Henokh, ada Abraham yang dipakai Tuhan dengan imannya, ada Ishak, ada Yakub yang menghasilkan 12 suku Israel, bahkan sampai ke hakim-hakim, raja-raja, dan terakhir rasul-rasul, murid-muridnya. Yang paling terakhir adalah kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau ambil satu contoh saja dalam Alkitab, yaitu tentang Ibu Yesus Maria, Bapak Ibu. Kita baca dulu dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Lukas 1 26 sampai 37 ini agak panjang. Jadi kita coba bergantian saja Bapak Ibu. Ini juga berkaitan bulan 12 ya. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu bisa selanjutnya kita saling berresponsoria kembali. Lukas pasal 1 ayat yang 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berputus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut manul itu." 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sama-sama 38 Bapak Ibu, 23 ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu cerita nyata Bapak Ibu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Allah memakai Maria. Allah memakai Maria menjadi partnernya Tuhan. Maria pada saat itu belum bersuami Bapak Ibu. Dan malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus." Wow. Maria yang belum bersuami, ya, dan malaikat Tuhan datang kepada Maria berkata, "Kamu akan mengandung." Bagi perempuan tanpa bersuami tapi mengandung ini suatu masalah yang besar ya. Apalagi kalau di budaya Yahudi. Ini merupakan suatu hal yang sangat memalukan. Kita teringat pada saat orang-orang Farisi membawa perempuan bersundal di hadapan Yesus. Apa yang pengen orang Farisi itu lakukan? Mereka ingin melemparkan dan ingin mencabut nyawa, istilahnya begitu, dari perempuan itu. Nah, pastinya itu yang menjadi ketakutan Maria. Selain nyawanya terancam, kemudian ada image dirinya sendiri, bahkan keluarga yang akan tercoreng, yang akan rusak akibat
Maria juga adalah hamba Tuhan, tapi saya rasa dia pun akan berpikir seperti ini. Dia pasti mempertimbangkan hal demikian. Tapi yang luar biasanya di ayatnya yang ke-37 itu Bapak Ibu, Maria mengatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dengar baik Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memilih kita, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita belajar kemarin di Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua itu mereka tampil beda. Mereka mau menerobos, breakthrough. Walaupun 10 orang yang kita pelajari kemarin mengabarkan hal yang tidak baik, dan akhirnya membuat semua bangsa Israel takut, pesimis. Tapi Kaleb dan Yosua mereka step up, mereka tampil beda. Mereka menerobos tiap hal-hal yang sudah dibangun oleh yang jahat. Kenapa mereka bisa melakukannya? Karena mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah yang menyertai mereka dari Mesir sampai saat itu, ya, sebelum mereka mengintai, setelah mereka mengintai tanah Kanaan itu, Allah yang sama itu yang terus menyertai mereka. Mereka sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Laut Merah terbelah, tiap awan, tiap api yang menyertai mereka. Dan itu yang membuat iman mereka menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan bisa lakukan. Saya mau juga kita Bapak Ibu, kita memiliki faith, kita memiliki iman yang seperti ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dari Maria ketika malaikat itu datang kepadanya. Respon yang pertama adalah Maria taat. Maria nggak berkata, aduh, kok saya dipilih. Maria nggak berkata, aduh janganlah, masih banyak perempuan lain. Maria nggak mengatakan, aku belum siap. Maria tidak menolak hal demikian. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, Maria taat. Maria mau menanggung setiap resiko. Maria mau, tapi beda. Maria mau menjadi partnernya Tuhan Bapak Ibu. Maria taat. Ya, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang akan membuat dia, mungkin keluarganya juga akan tercoreng, image-nya akan ada hal-hal yang bisa mengancam nyawanya. Tapi Maria ini tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya dia taat. Maria taat Bapak Ibu. Terenungkan ini, apakah kita mau taat kepada Tuhan? Walaupun berat yang kita hadapi, walaupun hal-hal yang mustahil kita lewati, tapi kita mengambil satu komitmen, kita mau taat. Yang kedua Bapak Ibu, saya share di sini bahwa Maria itu percaya kepada Tuhan. Maria percaya kalau Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Maria percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat dia malu. Maria percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tapi sebaliknya, Maria memiliki iman. Walaupun Maria tidak melihat, Maria tidak berharap, Ibrani 11 ayat 1, tapi dia tetap percaya. Maria tetap percaya Bapak Ibu. Dua hal ini biar kita renungkan dalam kehidupan kita, merupakan suatu stimulus dalam hati kita. Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah percaya terhadap pekerjaan Tuhan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria ini adalah partnernya Tuhan. Kok Tuhan harus memerlukan kita, memerlukan Maria? Saya mau sampaikan begini, Tuhan juga ingin respon kita Bapak Ibu. Tuhan bukan nggak bisa, Maria langsung mengandung, nggak mesti mengutus lagi malaikat Gabriel. Bukan nggak bisa, tetapi Tuhan mau kita juga punya respon yang baik. Kita juga punya respon yang positif. Ketika Tuhan mau mengajak kita bekerja sama, apa yang menjadi respon kita? Kita mau atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita siap untuk menjadi partnernya Tuhan. Haleluya. Baik, ada 3 hal
sudah saya siapkan di sini Bapak Ibu yang bisa menjadi perenungan kita di hari ini Bapak Ibu dalam ibadah raya. Yang pertama, apa sih yang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga partnership kita, kemitraan kita, kerjasama kita dengan Tuhan bisa berjalan, bisa saling kompak. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai partnernya Tuhan kita harus tetap unity. Kita baca di ayatnya yang 1 Korintus 3:3b. Saya sudah siapkan di PowerPoint ini, kita baca saja Bapak Ibu. 2-3. Iya, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Jemaat Korintus Paulus menuliskan suatu surat, yaitu surat 1 Korintus ini bagi jemaat yang di Korintus. Kenapa Rasul Paulus membuat surat ini? Karena dia melihat bahwa ada masalah, ada konflik yang terjadi di antara jemaat sendiri Bapak Ibu. Apa sih perselisihannya? Di ayat sebelumnya itu mereka akan mengadu domba. Ada satu pihak yang memihak kepada Apolos dan ada satu pihak yang memihak kepada Paulus. Tapi lihat, Paulus mengatakan demikian. Paulus menegaskan bahwa Paulus dan Apolos itu adalah sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama alatnya Tuhan. Dan yang terutama itu adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Kita adalah alat-alatnya Tuhan. Sebagai partnernya Tuhan, hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah unity Bapak Ibu. Kita harus tetap unity. Kalau kita nggak unity, kita nggak bisa jadi partnernya Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada di Vietnam ini bukan suatu kebetulan ya. Selain kita bekerja di Vietnam ini, ada tujuan Tuhan yang Tuhan taruh bagi kita. Makanya kita di gereja ini walaupun kita tidak seberapa, tapi kita tak bersyukur, kita bisa bersatu, kita tetap bisa menjadi berkat bagi negara ini Bapak Ibu. Itu yang menjadi kerinduan bagi kita. Ketika kita menjadi partnernya Tuhan, maka kita bersatu. Ketika kita bersatu, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Dan seperti dalam Korintus ini, setiap jemaat itu kalau masalahnya diulur-ulur terus, maka akan ada suatu masalah besar yang bisa menyebabkan pertemuan iman setiap jemaat di Korintus itu bisa down. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita tidak harus, bahkan tidak membagi-bagi. Kita jangan membuat sekat-sekat, jangan membuat grup. Kita harus satu. Kita nggak bisa mengatakan, oh karena ini saya mau gini, karena itu saya mau begitu. Nah, yang Tuhan mau, kita harus bersatu Bapak Ibu. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, bukan waktunya untuk saling menyalahkan, apalagi membentuk kelompok-kelompok khusus. Ya. Pada hari ini, poin pertama yang kita pelajari bahwa sebagai partnernya Tuhan, kita harus memiliki kesatuan hati dulu. Kita harus memiliki kesatuan sehingga ketika Tuhan memakai kita sebagai partnernya Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu. Yang kedua, sebagai partnernya Tuhan, kita memiliki tanggung jawab. Dari awal saya sudah sering sekali menyinggung ini, responsibility Bapak Ibu. Kita baca dalam Matius 25 ayat 21. Saya sudah sediakan di PowerPoint. Kita baca bersama-sama 2-3. Iya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Suatu perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu. Ada yang dikasih 1, 2, dan 5. Perbedaannya, talenta yang satu ini dia menguburkan talentanya sehingga tidak berbuah. Berbeda dengan orang yang diberi 2 talenta dan 5 talenta. Mereka melipat gandakan jadi 4 dan 5. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menjadi partnernya Tuhan itu ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
tanggung jawab yang besar itu kita dapatkan bagaimana caranya. Kita harus melewati tanggung jawab yang kecil dulu. Kita nggak bisa yang seperti tadi di perusahaan tadi, kita pegawai biasa dan tiba-tiba kita naik menjadi owner atau direktur. Oh, nggak bisa. Kita harus melewati hal yang kecil dulu. Ketika kita sudah setia dan ketika kita melakukannya dengan tekun, dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Apa talenta yang Tuhan beri bagi kita? Apakah kita mau menjadi orang yang memiliki talenta 1 atau 2 atau 5? Ini yang menjadi refleksi bagi kita. Kita jangan menguburkan apa yang menjadi talenta kita. Mungkinkah dalam pelayanan, tapi di luar, ayo kita berikan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memberikan apa yang kita miliki, apa yang menjadi talenta kita, maka Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu. Saya sebelum bergabung di POAB, Bapak Ibu, sering sekali saya bersaksi ini. Saya mau bersaksi lagi bahwa sebelum POAB itu saya sudah sadar bahwa saya punya talenta bermain musik, bernyanyi, walaupun pas-pasan begitu, Bapak Ibu. Karena sebelumnya saya udah pelayanan juga sambil kuliah selama sekitar 7-8 tahun. Dan selama itu 7-8 tahun itu Tuhan membentuk saya dan memberikan talenta yang luar biasa. Coba bayangkan bermain musik, bernyanyi tanpa ada yang ngajar, otodidak, Bapak Ibu. Ya, saya bukan pride, tapi saya mau menyatakan bahwa ini talenta yang Tuhan beri. Setelah 7-8 tahun itu saya ke Batam, kemudian sebenarnya tujuan saya itu mencari pekerjaan di Batam. Tapi tidak tahu kenapa saya bertemu dengan saudara saya yang bekerja, ada namanya GBI Windsor di Batam. Saya diperkenalkan kepada kepala sekolah POAB itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya bekerja 3 bulan di hotel. Setelah 3 bulan itu saya bergabung dengan POAB. Tahu POAB ya? Sekarang udah menjadi pusat orientasi apostolik Bethel ya. Sebelumnya masih ditangani oleh Pak Irwan, sekarang sudah di bawah payung Bethel. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sebelum saya bergabung itu, saya sudah punya kesadaran, saya sudah punya awareness. Saya sadar bahwa talenta yang diberikan Tuhan semua ini free. Apa yang Tuhan kasih free, saya juga mau kasih free untuk Tuhan. Kita harus sadar apa yang menjadi talenta kita. Makanya saya Tuhan beri, dan lihat Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja luar biasa. Hari demi hari saya merasakan suatu perubahan. Saya merasakan hal-hal yang dulu tidak bisa saya lakukan, sekarang Tuhan mampukan. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang Tuhan lakukan bagi saya percaya juga bisa dilakukan Tuhan untuk kita. Amin. Ada hal-hal mungkin yang membatasi kita. Kita nggak bisa fokus di situ. Kita fokus kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan tadi. Kita fokus kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua ini adalah sebagai partner Tuhan, kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu kita harus lakukan. Kita nggak bisa berdam. Kita harus melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-21 ini, Tuhan berkata kepada orang ini, pegawai ini, hamba ini, yang terakhir itu, coba lihat Pak, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita sudah melakukan responsibility tadi yang diberikan Tuhan, ada reward yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Bahwa kita mendapatkan reward itu, amin. Kita mau, maka kita harus melakukan setiap tanggung jawab kita. Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan mengizinkan kita masuk ke dalam kebahagiaan, sukacita yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, ini salah. Ketiga, yang terakhir ini, sebagai partnernya Tuhan, kita siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau kita katakan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Dalam Matius 28:19-20 menceritakan tentang the Great Commission. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, hal yang terakhir ini menjadi hal yang begitu penting bagi kita, substansial Bapak Ibu, the Great Commission. Saya mau bilang lagi, kita ada di Vietnam ini bukan hanya untuk bekerja, tapi melakukan yang satu ini Bapak Ibu, the Great Commission. Great Commission yang Tuhan sudah beri bagi kita, kita tidak bisa sia-siakan. Bagaimana kita bisa melakukan yang namanya the Great Commission ini? Kalau yang pertama tadi kita nggak bersatu, dan kemudian kita tidak sadar kalau kita punya talenta, kita punya tanggung jawab yang mesti kita lakukan. Sudah terurut Bapak Ibu, kita harus bersatu, kita memiliki tanggung jawab, dan terakhir kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan memberitakan kabar gembira ini, the Great Commission, dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini menjadi poin penting bagi kita, menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Jangan cuma hanya di sini. Setelah kita keluar nanti, mari kita belajar kembali, mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah siap. God use me, Tuhan pakai saya Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi partnership, untuk menjadi partnernya Tuhan? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buka hati kita. Tanpa hati kita maka susah kita dipakai Tuhan. Open my heart Lord, buka hati saya. Dan ketika kita sudah buka hati kita harus sadar, kenapa banyak orang Kristen ini gak bisa bersatu? Kenapa banyak orang Kristen gak bisa menjadi alatnya Tuhan, partnernya Tuhan? Karena mereka gak buka hati. Karena mereka gak sadar bahwa mereka pengen dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, setelah kita buka hati, kita buat komitmen, make commitment. Ya, kita buat komitmen, Tuhan saya mau Engkau pakai dimanapun saya berada, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, ataupun di mana kita berada. Kita buat satu komitmen kuat, teguh. Kita mau, kita siap untuk dipakai Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, action. Kita harus bertindak. Not only no action talk only. Ya. Kita jangan NATO, tapi kita harus action more. Kita harus lebih memperbanyak action kita, sehingga hidup kita ini bisa benar-benar menjadi alatnya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah sharing firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi refleksi bagi kita, sehingga dalam hari-hari kita bisa menjadi alatnya Tuhan, partnernya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri.